Saudara, mari kita sama-sama kita bersahati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Lagu ini bukan hanya sekedar kami nyanyikan keluar dari mulut kami, tetapi dari hati kami yang terdalam. Bagaimana kami merasakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan seluruh kegagalan kami, seluruh keterbatasan, seluruh kelemahan dalam hidup kami. Biarlah kami ada di tempat ini, bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu lah yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau kami diberikan kesempatan untuk kami kembali membaca, merenungkan firman-Mu, dan bahkan kami menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Di dalam ketidakmampuan kami, kiranya Roh Kudus yang terus membimbing, mengarahkan hidup kami, untuk kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu yang diberikan kesempatan, kepercayaan. Tuhan, tolong biarlah apa yang keluar dari mulut bibirnya sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, gimana kabarnya? Memasuki bulan yang baru, bulan November, bulan kedua menjelang akhir tahun 2024, betul ya? Tinggal bulan Desember, mundur tinggal ini, bulan November. Saudara, apa yang terjadi sepanjang tahun 2024? Yang pasti dunia perang terus, ya kan? Saya nggak tahu ya, Rusia sama Ukraina udah berapa lama ya? Dari tahun ini atau tahun lalu ya? Dari tahun lalu ya? Nggak selesai ya? Tapi nggak ada ujungnya. Nah, baru yang mulai lagi nih, Israel. Ini kapan selesainya, begitu kan? Ya, tapi biarlah Bapak Ibu, apa yang terjadi, kehidupan ini harus tetap dijalani, dan kita juga harus tetap bersama-sama merasakan dan juga menyatakan akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan November ini kita masuk di dalam tema bersyukurlah kepada Tuhan di bagian yang kedua, Bapak Ibu. Ya, mari saya mereview kembali di bulan Oktober. Minggu pertama kita bicara tentang apa? Baru 1 bulan. Kacang lupa kulitnya, betul? Nah, itu saya membawakan. Dan yang minggu kedua, apa temanya Bapak Ibu? Siapa yang khotbah dulu? Pendeta Ji. Minggu kedua, Pendeta Ji. Bersyukur di tengah impitan kehidupan. Ya. Nah, minggu ketiga, siapa khotbah? Pendeta Joshua atau Kono-Kono, ya. Temanya. Ya, bersyukur versus khawatir di dalam Matius 6. Minggu lalu siapa yang khotbah? Temanya apa? Allah mengasihiku. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema kita True Gratitude. True Gratitude ini apa sih? Sudah, saya ingin bertanya satu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah manusia mampu mengucap syukur dari dirinya
atau itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan? Ayo. Ayo yang bilang kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya? 6, situ. 6, 7, 8. Selebihnya? Abstain. Terserahlah apa yang tadi ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, seringkali kita keliru Bapak Ibu. Ya. Di dalam menyatakan rasa syukur kita dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya akan mengajak kita untuk kembali melihat di dalam bacaan bertanggapan kita yang terambil dari Mazmur 100 tadi. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita melihat kembali ya. Oke, mari kita sama-sama 5 ayat ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita sama-sama baca, nggak usah terlalu cepat, santai saja kita baca ayat ini. Ya, 5 ayat ini. 3, 2, 1. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk mengucap syukur dan beribadah kepadanya. Pertanyaan saya, butuhkah Tuhan ucapan syukur manusia? Apakah Tuhan membutuhkan ucapan syukur dari kita, Bapak Ibu? Tuhan butuh nggak? Saudara, Tuhan tidak membutuhkan ucapan syukur dan ibadah kita. Saudara, jangan kita berpikir kalau saya datang beribadah itu karena Tuhan butuh, Bapak Ibu. Kalau saya nggak datang ibadah berarti Tuhan enggak mendapatkan kebutuhan itu. Tanpa semua itu, Dia tetap Tuhan. Tanpa saudara mengucap syukur pun, tanpa saudara datang beribadah pun, tidak mengurangi siapa Tuhan itu. Tetap Dia itu Tuhan. Justru Bapak Ibu, ucapan syukur dan ibadah itu justru perlu bukan bagi Tuhan, tetapi bagi kita. Kenapa? Karena dengan itulah kita dapat berkembang menjadi manusia yang utuh, Bapak Ibu. Bila kita mengucap syukur dan kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merasa senang. Sama Bapak Ibu dengan bila kita memberikan sesuatu. Misalnya kado. Kado yang kita bawa itu tidak sebanding dengan kemampuan orang yang mau kita berikan. Ya, saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya seorang teman dan saudara ingin memberikan kado kepada dia, dan teman kita ini punya kemampuan yang jauh dibandingkan dengan apa yang ingin kita berikan kepada dia. Dia orang yang lebih berada, dia orang yang memiliki uang yang lebih. Bahkan dia bisa membeli lebih mahal Bapak Ibu dari apa yang ingin kita berikan. Tetapi dengan pemberian itu, dia akan merasa senang Bapak Ibu. Nah,
Jadi kalau begitu, tugas kita apa? Tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan, dan ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya berupa kado itu, kita ingin menyenangkan hati orang itu. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Mengasihi Dia, bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kemudian dikatakan apa? Kasihilah sesamamu. Ya kan? Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, pertanyaannya, saudara, dari sekian banyak, udah sekian tema firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang sudah kita dengar Bapak Ibu, saudara, pertanyaan saya, apakah semua manusia itu bisa mengucap syukur? Bisa nggak semua manusia itu mengucap syukur Bapak Ibu? Tapi adakah manusia yang tidak tahu mengucap syukur? Nah, kalau begitu, saudara, bagaimana caranya saudara dan saya mengucap syukur? Saudara, dari Oktober minggu pertama kita membahas sampai di minggu keempat di bulan Oktober, ya. Dan hari ini di minggu pertama di bulan November, Bapak Ibu. Saudara, bagaimana cara manusia mengucap syukur? Kalau dia merasakan kebaikan Tuhan, baru muncul dalam hatinya untuk menyatakan rasa syukur. Seperti itukah? Kalau begitu saya balik, kalau dia tidak merasakan kebaikan Tuhan, bisakah dia mengucap syukur? Dia merasakan, baru dia mengucap syukur. Tapi kalau dia tidak merasakan, dia tidak mengucap syukur. Bisa kan? Saudara, orang berbuat baik kepada saudara, dan kemudian saudara membalas dengan berbuat baik kepada dia. Pertanyaan saya, kalau orang tersebut tidak berbuat baik kepada saudara, saudara bisa berbuat baik nggak kepada dia? Bisa iya, bisa tidak nih. Bisa berbuat baik, bisa juga tidak. Tapi ketika saudara berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada saudara, apa yang akan saudara korbankan? Dia berbuat baik nih sama saudara. Atau kita bilang dia berbuat jahat kepada saudara. Tapi saudara harus berbuat baik kepada dia. Apa yang saudara korbankan? Kenapa gua harus berbuat baik sama dia? Toh kelakuan dia pada saya seperti itu. Nggak cengli dong. Ya kan? Nah, disitulah Bapak Ibu. Saudara, bagaimana manusia mengucap syukur? Saudara, perhatikan. Ya. Kalau saudara masih ingat di minggu pertama, ketika kita bicara tentang kacang lupa kulitnya, saudara, itu diambil dari bagian firman Tuhan yang mana? Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Yang 10 orang? Aha. Hanya satu yang balik kepada Tuhan Yesus, bukan? Kata Tuhan Yesus, bukankah semuanya itu mengalami kesembuhan? Tapi kenapa cuma satu ini yang balik? Di mana yang kesembilannya itu? Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, ada orang yang tidak tahu bersyukur. Ya. Nah, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang penderita kusta di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ternyata 9 dari yang 10 tidak tahu bersyukur. Sehingga Yesus pun heran dan dia bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tetapi cuma satu yang balik. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali
untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini yang satu ini. Orang Samaria bukan? 9 orang ini Bapak Ibu mayoritas. Ya dong, dibandingkan dengan satu, tidak mengetahui bahwa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Dan karena kasih setia Tuhanlah, mereka ini sembuh dari penderitaan mereka. Saudara, mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Pujilah Tuhan, di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Mereka yang 9 orang ini pulang. Pulang kemana? Pulang melakukan tugas dan kesibukan di dalam kehidupan mereka. Ya kan? Mereka nggak kembali kepada Yesus, tapi mereka pulang ke dalam kehidupan mereka. Nah saudara, mengapa saudara mereka tidak tahu bersyukur? Apakah mereka tidak diajari dari kecil untuk mengucapkan terima kasih? Apa mereka karena sibuk tidak ada waktu walau hanya sedikit untuk kembali kepada Yesus, mengucap syukur untuk kesembuhan mereka? Saudara, sifat manusia cenderung seperti sifat 9 orang ini. Ya, saya mengatakan dalam tanda kutip, cenderung Bapak Ibu. Ya, tidak punya materi, sibuk tidak ada waktu, capek, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah keluhan yang selalu kita dengar sehingga waktu bersama dengan Tuhan ini terabaikan Bapak Ibu. Karena kesibukan kita, karena prioritas kita, akhirnya membuat kita mengabaikan rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama tadi tidak tahu mengucap syukur. Dan yang kedua, bisakah manusia berpura-pura mengucap syukur? Yang kedua, Bapak Ibu, pura-pura bersyukur. Perhatikan. Saudara, ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini cerita tentang apa? Ada yang ingat? Lukas 18 9 sampai 14. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah, ngapain? Untuk apa? Berdoa. Pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang apa? Orang Farisi. Yang kedua orang apa? Pemungut cukai. Perhatikan, orang Farisi doanya seperti apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti ini orang ini yang ada dekat dengan dia ini, yang juga datang berdoa. Siapa? Pemungut cukai ini kan? Saya nggak sama seperti dia. Aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah orang Farisi ini ya bersyukur? Saudara, orang Farisi ini bukan bersyukur Bapak Ibu, tetapi dia pura-pura bersyukur. Dalam doa dan ibadahnya, dia bukannya beribadah syukur, tetapi apa? Doa dia kepada Tuhan itu apa? Lapor Bapak Ibu.
Siap Tuhan, nih saatnya saya lapor ya. Seperti ini, bla 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 begini. Bagaikan seseorang yang sedang apa? Mengiklankan dirinya loh. Mengiklankan dirinya sendiri sambil dia menjelek-jelekan orang lain. Saudara, masa-masa pilpres, pilkada, semua yang masang baliho, iklan-iklan, ada nggak yang menjelekkan dirinya? Nggak ada Bapak Ibu. Iya kan? Semua membanggakan dirinya. Nah, inilah yang terjadi dengan orang Farisi ini. Dia sedang mengiklankan diri sendiri sambil dia menjelekkan orang-orang. Dan ini loh, si pemungut cukai ini, saya nggak sama seperti dia. Saudara, mereka datang kemana Bapak Ibu? Ke bait Allah. Ngapain? Berdoa. Berdoa itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan? Ya. Tetapi orang Farisi ini bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi dia menjauhkan diri dari sesamanya. Padahal Tuhan berkata, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara, Tuhan tidak menerima sikap dan ucapan syukur yang penuh dengan kepura-puraan seperti itu. Yang pertama tadi tidak mengucap syukur. Yang kedua, pura-pura mengucap syukur. Dan yang ketiga Bapak Ibu, nah ini, yang sungguh-sungguh melakukan ibadah syukur. Mengucap syukur. Nah saudara, dua contoh orang yang benar-benar mengucap syukur dalam bagian Alkitab yang telah kita tadi, yang 10 orang kusta dan orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari 10 orang penderita kusta ini yang telah disembuhkan, seorang dari mereka melihat dia telah sembuh kembali Bapak Ibu. Ya, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Dan orang kedua ialah pemungut cukai yang datang berdoa ke bait Allah bersama dengan orang Farisi yang tadi. Saudara, pemungut cukai ini dia ada di mana? Dia ada di mana Bapak Ibu? Dia berdiri. Alkitab mengatakan jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, kedua orang ini sesungguhnya sedang melakukan panggilan Mazmur 100 yang tadi kita baca. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dialah sang pencipta, dialah pemilik dan pemelihara kehidupan mereka. Saudara, mereka tahu mereka ini adalah kawanan domba Allah. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya serta kasih setianya dikatakan tidak habis-habisnya. Nah, saudara, kedua orang ini yang disembuhkan, yang kembali kepada Yesus, pemungut cukai yang mengaku bahwa dia ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak sesungguhnya di hadapan Tuhan. Inilah dua orang contoh yang sedang melakukan ibadah syukur di dalam kehidupannya. Jadi saudara, ibadah syukur, pengucapan syukur pertama-tama adalah meletakkan diri di belakang Allah dan memposisikan Tuhan itu ada di depan. Bukan meletakkan diri di belakang Allah
Bukan Bapak Ibu. Tapi di depan. Tuhan itu di depan Bapak Ibu. Bukan diri kita. Menyembah dan beribadah berarti membuat diri kita jadi nol. Ketika saudara dan saya datang menyembah dan beribadah hari ini Bapak Ibu, berarti membuat diri Bapak Ibu dan membuat diri saya ini menjadi nol. Nanti saya akan berikan ilustrasi ini. Tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu, kecuali Tuhan. Menyembah itu adalah ketika kita melipat tangan dengan 10 jari, artinya kita tidak memegang apa-apa. Coba saudara lipat tangan saudara begini. Pegang sesuatu. Pegang aja, ambillah tasnya kek, bukunya kek, coba bisa nggak? Gimana ambil gitu? Nggak bisa kan? Ini posisi kita lagi begini Bapak Ibu. Kita tidak pegang apa-apa. Ya kan? Oke. Yang kedua. Berlutut. Saudara berdoa. Sekarang saudara berlutut. Saudara berlutut apa? Itu posisi yang paling susah untuk bergerak. Betul nggak? Coba berlutut Bapak Ibu. Coba aja. Terus saudara bergeraklah. Larilah ke sana kemari. Itu posisi yang paling susah untuk bergerak. Dan yang ketiga, tunduk. Tunduk artinya tidak melihat apa-apa lagi kecuali pasrah terhadap apapun yang terjadi. Udah deh gue tunduk aja sama otoritas siapa begitu. Berarti apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah pasrah saja, yang terjadi biarlah terjadi. Saudara, semua ini membuat diri kita menjadi nol dan memposisikan diri kita di belakang Tuhan. Angka 1 sama dengan, saudara perhatikan begini. Ini saya punya angka 1 Bapak Ibu. Ya, angka 1 nih ya. Jelas ya. Kalau ini taruh sesuatu di depan, di sini atau di sini? Kalau di depan 1, saya taruh 0. Ini kan 1 nih. 0. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya kasih koma di sini. 0,1 kan? Oke. Kalau 0 ini saya taruh di belakang sini, jadinya berapa? Apa bedanya? Artinya kalau saudara menaruh ini di depan Tuhan, berarti kita mengecilkan Tuhan, bukan? Kalau ini kita taruh di belakang sini, kita membesarkan Tuhan. Jadinya 10. Kalau di sini tadi berapa? 0,1. Kalau 0,1 dibandingkan dengan 1, besaran mana? Besaran 1 dong. 0,1 ya kalah. Kalau 0 ini saya taruh di sini, 10. Dibandingkan 1 besaran mana? 10. Kalau saudara dan saya ingin membesarkan nama Tuhan 10 kali lipat, maka jauh kita berdiri di belakang angka 1 Bapak Ibu. Ini 1, ini 1, saya tambahin 0 di sini 1, saya tambahin lagi 0 di sini 1, tambahin lagi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadinya berapa? 10, 100, 1000, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, terus semakin besar, bukan? Nah, saudara, harusnya seperti itu, bukan? Makin jauh kita berdiri di belakang angka 1 dan menjadi angka 0 yang
kesekian Bapak Ibu, maka semakin kita membesarkan Tuhan. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tetapi jika kita yang adalah sang nol ini menempatkan diri kita di depan sang angka 1 ini, maka itu akan menjadi 0,1 yang berarti saudara dan saya kita mengecilkan Tuhan. Nangkep ya? Saudara, ternyata rasa syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu, yaitu ketika kita menempatkan Tuhan di depan sebagai angka nomor 1. Itu. Dan kemudian saudara dan saya, kita menjadi angka 0 yang berjejer Bapak Ibu. Di situ kita melihat kebesaran Tuhan. Dengan demikian ibadah kita, rasa syukur kita akan diterima. Karena kita membesarkan, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan yang adalah satu-satunya itu. Saudara, di mana kita posisinya? Tidak tahu mengucap syukur, pura-pura mengucap syukur, atau kita adalah sungguh-sungguh orang yang tahu beribadah syukur dan mengucap syukur. Hari ini ketika kita datang di tempat ini Bapak Ibu, kita ini ada di depan Tuhan atau ada di belakang Tuhan? Kalau kita ada di depan Tuhan, maka kita semakin mengecilkan Dia. Kalau kita ada di belakang, maka semakin Tuhan itu semakin besar. Itulah rasa pengucapan syukur kita yang benar di hadapan Tuhan. Satu yang disembuhkan, satu yang berdoa di bait Allah. Mereka tahu, berterima kasih, tahu mereka orang berdosa. Kita datang di hadapan Tuhan, kita harus tahu Bapak Ibu, kita ini siapa? Tuhan tidak membutuhkan pengucapan syukur saudara. Karena tidak akan merubah Dia sebagai Tuhan. Justru saudara dan sayalah kita yang membutuhkan itu. Kiranya Tuhan menolong kita, menyadarkan kita Bapak Ibu, supaya kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar cara menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita menyatakan rasa syukur itu, maka semakin kita membesarkan akan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur. Tuhan sudah memimpin menyertai kami. Kiranya melalui firman-Mu yang kami baca ya Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kami, membuka mata dan hati pikiran kami, untuk kami boleh melihat akan kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, biarlah kami boleh terus menyatakan itu melalui hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa bersorak-sorai, bersuka cita, sebagai satu wujud ekspresi kami, sebagai satu wujud penghormatan, kekaguman, dan kegembiraan kami kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Biarlah kami ketika memuji kebesaran nama-Mu,
Kami menunjukkan rasa syukur, kegembiraan kami kepada Engkau dan mengakui keagungan dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu melalui hidup kami pun boleh bersama-sama merayakan satu sukacita besar akan kebaikan Tuhan. Dan sekaligus kami memperlihatkan penghormatan kami, kekaguman kami akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui Mazmur 100 ini menjadi satu panggilan bagi hidup kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.